Sama, Bu. Sama 46, ya. Baik ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita alhamdulillah ya bisa ketemu lagi di pertemuan Zoom ya. Karena mungkin sebelumnya kita sering bentrok ya dengan berbagai kegiatan, agak sulit sih ya ini waktunya Prof. Denny juga dengan saya. Kebetulan sama-sama di Humas, jadi kemarin ada rangkaian Disnatalis, kemudian sekarang kalau Prof. Denny ada conference ya, walaupun online tapi tetap harus standby. Conference internasional di Turki katanya ya. Untuk hari ini mungkin kita akan coba bahas apa tugas yang kemarin dibuat ya, YouTube sebelum UTS lah. Sebelum membahas UTS, kita akan membahas YouTube yang dibuat oleh kalian ya sebagai tugas dari Prof. Denny ya, tugas mata kuliah lah. Nah, saya pengen tahu nih ada yang mau share nggak untuk YouTube-nya? Ada yang pede nggak buat ditayangkan di sini, nanti kita bahas gitu. Sayang udah dibikin ya, nggak ada yang nonton. Udah ada penontonnya belum di YouTube-nya? Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Banyak nggak? Banyak yang nonton atau teman Lumayan sendiri? nih, Bu. Lumayan, Bu. Lumayan, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ada yang mau share di sini atau saya share aja? Coba. Kelas atau silahkan kalau mau share yang bisa share. Kelas yang pagi itu lebih dulu mengumpulkan ke saya ya YouTube-nya. Untuk kelas A dulu deh. Bikin tentang video ya terkait dengan penerapan kultivasi ya dalam kehidupan sehari ya begitu ya. Coba ini kelompok berapa yang mau ditayangin nih? Saya ada udah berapa kelompok nih? Ada 8 kelompok. Kelompok berapa yang pede mau saya tayangin nih? Atau saya urut dari kelompok 1? Boleh, Bu. Udah lupa lagi ya tugasnya. Masih ingat kah bikin apa? Udah lupa ya. Udah 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Saya bisa share ya. Ini jam apa tadi tuh? Nazwan ya yang pakai kita ya? Iya, betul, Bu. Bikin linknya. Saya bisa share nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Karena saya cek dulu. Kelompok 1 kelompoknya siapa? Ini kelompoknya siapa nih? Tidak jauh dari kondisi saat ini, pada beberapa bidang terkena dampak dari pandemi, terlebih dari bidang pendidikan yang menyebabkan pelajaran dilakukan secara daring. Dan dari cerita inilah pembelajaran sebelumnya tentang komunikasi. Ada yang tahu tentang apa
itu komunikasi? Menurut saya, komunikasi merupakan suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, organisasi, kelompok, masyarakat, menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan juga orang sekitar. Terima kasih. Oke, jawabannya bagus sekali. Tetapi sebelumnya, Bapak ingin bertanya, Sabran kemana ya? Dia hanya ikut pertemuan pertama saja. Sedangkan pertemuan yang lainnya, dia bolos. Ada yang tahu kenapa? Kurang tahu juga, Pak. Oh, baik. Kalau minggu depan Sabran masih tidak masuk, kemungkinan dia tidak akan lulus semester ini. Ya Pak, nanti kita kabarkan. Oke, bagus. Baik, kita lanjutkan materinya. Ini Sabran. Mungkin kalian berpikir kalau dia itu orangnya pemalas. Apaan ada jam segini? Jangan Rures. Tetapi tidak. Hanya saja karena permasalahan dalam perkuliahan yang dialami selama pembelajaran. Ibu suaranya tidak terdengar, Bu. Oh, nggak keluar suaranya? Mungkin itu Bu. Ibunya on mic. Nah ya, Oh, ini. jangan dimatiin berarti. Mungkin bisa share. Iya, di sound dulu, Bu. Oh, sebentar. Dari tadi nggak nyala ini suaranya? Iya, Was, waktu Ibu matiin mic, Bu. Oh, ya. Ini bisa nyala? Ada suaranya? Ada, Bu. Alma, emang ada apa sih, Mak? Harus ketemu di kampus? Enggak sih, aku mau nanya aja. Aku kamu gak ikut kelas kemarin? Males, gurunya rese. Sinyal jelek, aku juga kentang. Mending kerja dapat uang. Ya sih, mungkin menurut kamu kerja itu solusi satu-satunya. Tapi menurut aku nggak gitu. Kan kamu juga di universitas ini ada kewajiban yang harus dipenuhi. Apalagi orang tua kamu pengen kamu lebih baik lagi. Ya udah deh, ini aku ada materi yang kelas kemarin, jadi kamu nggak ketinggalan lagi. Makasih ya, Mak. Ya, aku duluan ya. Bagus ya, ini kelompoknya Alma ya. Kelas B ya. Kelas B siapa yang mau di-share? Nah, ini Ristik, kelompoknya Ristik kelas apa ini? Kelas Abu. Kelas gua aja dulu ya. Belum saya share ya. Ini makanannya udah siap. Udah kelihatan?
sudah terlihat, Bu. Kesehatan mental di lingkungan pendidikan ya. Kamu kenapa sih selalu bikin masalah di sekolah? Kamu tuh sama aja kayak ibu kamu, cuma bisa disahin. Ayah tuh malu punya anak kayak kamu. Gak bisa bikin bangga ayah. Misalnya cuma bikin malu, nyesel ayah ambil hak asuh kamu. Kau pergi aja dari sini, ikut aja sama ibu kamu. Jangan sama-sama bikin susah. Ah, udahlah, ayah nggak bisa. Awas. Saya masuk UPI, Bu. Oh gitu, Bu. Iya, jurusan teknologi informasi. Bagus dong, susah loh masuk situ. Iya, emang saya kan pintar banget. Kalau Ibu mau gimana? Assalamualaikum. Iya, ada apa? Bapak dikasih tugas untuk bimbingan konseling Dinda hari ini. Gimana? Dinda bersedia? Iya, Pak. Sekarang langsung. Terima kasih. Dinda, kamu ini udah berapa kali dipanggil BK tapi nggak ada perubahan sampai sekarang. Terus sekarang ayah kamu kemana? Kok nggak ada? Ya, saya kerja, Pak. Untuk masalah tugas, saya udah diskusiin sama wali kelas kok, Pak. Saya selama ini terkendala sinyal. Terus saya juga udah minta tolong sama teman-teman saya, tapi nggak ada yang mau bantu saya. Harusnya kamu usaha dong kalau ada sinyal. Kamu nggak bisa bergantung pada teman kamu terus. Kan bapak kamu PNS, masa beli paketan aja nggak bisa? Kalau malas, ya malas aja bilang, nggak usah banyak alasan. Masalah ini sebenarnya saya udah bilang ke orang tua saya, Pak, tapi orang tua saya nggak mau. Ah, banyak alasan kamu. Udah berapa kali kayak gini. Surat apa ini? Ini surat SP kan? Kamu ngapain aja di sekolah? Kamu tahu kan ayah capek kerja. Udah, ayah capek, gak akan lagi ya kamu anak.
Ya, itu 2 kelompok dari kelas A ya. Halo teman. Oke, assalamualaikum. Untuk kelas B yang barusan sudah menunjukkan teori kultivasi tidak? Yang 2 video itu. Kedengar suaranya enggak? Sudah bisa menangkap apa yang pesan yang ada di situ? Kalau secara pengambilan gambar ya udah untuk semester 1 ini sudah bagus ya. Maksudnya idenya ada ya, muncul ya. Tapi mungkin terkait dengan teori kultivasinya mungkin nggak terlalu terlihat ya. Gitu. Kultivasi itu apa sih? Sesuatu yang diterima secara terus-menerus ya. Begitu ya? Atau apa? Masih ingat nggak teori kultivasi itu seperti apa? Coba ada yang bisa menyampaikan? Kira-kira dari 2 video yang tadi yang dikemukakan itu sudah mewakili tidak itu sebuah kultivasi begitu? Coba ada yang bisa menjelaskan? Atau kelompoknya yang barusan yang ada sepotong ya, yang kelompoknya Hasna, Daniar Hasna itu siapa? Ada di sini? Itu langsung menjelaskan tentang teorinya ya, tidak ke apa namanya bukan drama apa ya, adegannya gitu ya, ke adegannya, tapi kita menyimpulkan sendiri sebagai penonton gitu. Nah kalau yang ketiga tadi yang sempat sedikit tertayangkan itu kelompoknya masih kelas A kayaknya ya. Danan siapa tuh? Hasna belakangnya. Ada nggak Hasnanya? Atau teman sekelompoknya? Ada tidak? Coba. Mungkin ada apa ya? Alasan lain ketika misalnya langsung menjelaskan tentang teori tersebut gitu. Silahkan berpendapat. Silahkan. Izin menjelaskan sedikit, Bu. Ya, boleh. Siapa namanya? Regina Gilbert dari kelas Tekpen B. Oh, ya Regina. Silakan. Dari pemahaman saya sendiri, teori kultivasi itu adalah teori yang dikemukakan oleh George Gardner saat meneliti tentang pengaruh televisi terhadap budaya, yang dimana televisi ini, seperti namanya sendiri, teori kultivasi atau menanamkan sebuah pemahaman yang ditayangkan dari televisi mengenai dunia luar, yang membuat masyarakat sendiri menganggap bahwa dunia luar itu sama seperti yang ditayangkan di televisi. Nah, tadi yang YouTube yang tadi itu masuk ya sebetulnya ya dengan teori itu ya. Yang kedua terutama ya, tadi ketika misalnya tidak mendapat perhatian dari orang tua, si siswanya melakukan bunuh diri gitu ya.
Karena mungkin dia sering menonton di televisi, hanya tidak tergambarkan. Misalnya dia sering mengkonsumsi film yang ada di TV gitu, atau dia punya, ya kan itu tadi. Jadi seolah-olah apa yang ada terjadi itu adalah kenyataan sesungguhnya di realita kehidupannya, begitu ya, seperti itu. Ini agak berat, saya membuka yang kelas B ya, karena di Google ya ini mengumpulkannya. Mungkin karena saya sambil Zoom nggak bisa saya buka. Coba bisa minta tolong yang kelas B, silahkan mau share nggak? Yang satu aja, satu video juga nggak apa-apa. Mohon maaf Silahkan. Bu, sudah ada di playlist YouTube Tekpen 21. Oh, dicek aja di situ. Oke, Mohon. YouTube Tekpen 21. Sepertinya ini sudah baik ya, maksudnya apa namanya, dari segi ide juga sudah bagus, hanya mungkin dihubungkan dengan teorinya belum terlalu terlihat gitu ya. Tapi yang lain saya belum cek lagi. Cek apa? Tekpen disingkat? Iya, betul. Ya. Oke. Tapi ini campur ya. Nah, kesehatan mental sudah tadi. Terus mengenal teknologi pendidikan. Ada nomor kelompoknya nggak? Ini media pembelajaran. Ada di bagian playlist, Bu. Playlist. Ya. Oke, saya cek dulu. Di apa yang nggak ada playlist? Di atas, paling atas. Playlistnya di sebelah kiri. Coba saya share screen ya. Jadi banyak dosen yang meminta untuk ini ya, membuat juga ya, membuat juga YouTube ya. Nah ini kemana nih? Playlistnya yang mana? Bisa diklik dulu, Bu, akun Tekpen 21-nya. Ini bukan? Ya, betul. Terus diklik. Ya, diklik. Ya. Di atas ada playlist. Oke. Playlist. Kemudian yang teori komunikasi kelas B. Oh, oke. Ada ini. Nah ini kelompok Halo siapa guys, nih? Ilham di sini dan ini Ada Ilham. pulpen generasi 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadila dari Teknologi Pendidikan kelas 1B. Di sini saya ingin menyampaikan tentang teori kultivasi. Jadi simak videonya. Teori kultivasi pertama kali dikenalkan oleh George Gerbner, sebuah teori dalam konteks keterkaitannya dengan media massa televisi dengan penanaman terhadap suatu nilai yang akan berpengaruh pada sikap dan perilaku khalayak. Awalnya George Gerbner melakukan penelitian tentang indikator budaya di pertengahan tahun 60-an untuk mempelajari pengaruh menonton televisi. Dia ingin mengetahui dunia nyata seperti apa yang dibayangkan, dipersepsikan oleh penonton televisi. Penelitian kultivasi yang dilakukannya lebih menekankan pada dampak. Menurut teori kultivasi, televisi merupakan media atau alat utama di mana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Persepsi yang terbangun di benak penonton tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Artinya melalui kontak mata penonton dengan televisi, ia belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya. Sehingga televisi dari waktu ke waktu secara halus memupuk persepsi pemirsa tentang kehidupan realitas. Salah satu asumsi teori kultivasi adalah semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan orang tersebut menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Penelitian dampak televisi yang dilakukan oleh Gerbner dengan menggunakan metode
yaitu dewasa atau penonton biasa. Para pecandu berat televisi Kalau ini, akan membahas masuk dari tentang teori tradisional ya. ke modern. Jadi, Teori belum kultivasi ke, kan tetapi dunia apa itu namanya, refleksi, maka bisa Teori ke kultivasi. dalam jadi kehidupan sebenarnya sehari-hari. Nah, Maksudnya kan itulah begitu video ya. pembelajaran tentang teori kultivasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kelompok berapa yang Assalamualaikum mau saya warahmatullahi namanya? wabarakatuh. Ini yang sudah Retek pen. menunjukkan ini Kelas D mah nggak ada kelompok. dari dalam penerapan teori kultivasi. Ada nggak di sini? Coba. Kalau ini menerangkan ya, sepertinya banyak yang menerangkan. Ya pemirsa, Anda masih kembali bersama Dialog Oh, yang barusan. Jurnal Siang yang membahas tentang rawannya transportasi umum bagi ini kelompoknya kaum perempuan. siapa? Nah, sekarang yang kita mau fase? melihat evaluasi yang sudah Ada kelompoknya, Bu. selama ini. Seperti tadi sebenarnya sudah Kelas D mah individu, Bu. untuk perempuan baik di bikin KRL, sendiri. komuter lain dan Transjakarta sebenarnya itu sudah tepat ya, Pak ya. Tapi hanya 35 orang. Amanah terhadap perempuan itu tadi yang banyak terjadi di malam atau siang ketika terjadi persesakan itu. Tapi kedua hal itu pendekatannya agak berbeda. Kalau yang persesakan pasti kapasitas ditambah. Nanti MRT ada. Oke, ini bagus ya dibahas ya. Jadi di dalamnya dibahas tentang apa yang disampaikan di tayangan tersebut. Dari mereka. Dari tayangan berita yang sebelumnya dapat mengakibatkan banyaknya orang lebih memilih menaiki kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Peristiwa yang sudah ditampilkan dalam beberapa berita sebelumnya merupakan salah satu contoh dari teori kultivasi atau cultivation theory. Teori ini merupakan salah satu teori yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi, dalam hal ini televisi, dengan tindak kekerasan. Teori ini dikemukakan oleh George Gerbner yang melakukan penelitian dengan apa yang mereka lihat, yaitu dibahas ya ini kurang dari 2 jam. Ya. Ini apa penonton kurang dari 2 jam? Kurang dari 2 jam. Kalau kita mungkin sekarang lebih ya, sepertinya ya. Media massa khususnya televisi diyakini memiliki pengaruh yang besar atas sikap dan perilaku penontonnya atau behavior effect. Pengaruh tersebut tidak muncul seketika, melainkan bersifat kumulatif dan tidak langsung. Peran media massa atau pengaruh cultivation, yaitu dapat memperlihatkan pentingnya suatu isu atau topik yang sedang hangat diperbincangkan, kemudian branding, dan dapat menggiring opini publik yang menonton televisi. Dengan cultivation teori ini, dapat membangun persepsi, mengajak berkumpul dan berpendapat, membangun opini publik, membangun jaringan sosial, dan mendorong lahirnya media sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram, dan media sosial yang lainnya. Selanjutnya, mari kita lihat contoh yang lain dari teori kultivasi dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa pembegalan yang terekam CCTV ini terjadi di persimpangan kampus USU Medan pada Jumat dini hari. Diri dipepet para pelaku. Salah seorang pelaku kemudian mendorong korban hingga terjatuh tepat di depan sebuah toko percetakan. Iya, ya itu contoh ya. Kemudian muncullah berita di mana beberapa orang takut keluar rumah setelah melihat pemberitaan yang sebelumnya. Ya, kalau ini sudah pas sebetulnya ya. Kelompok berapa ini, Teh? Adalah teori yang mengemukakan bahwa tayangan televisi dengan tema kekerasan dipercayai oleh para penontonnya sebagai realitas di kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Baik. Sepertinya kalau saya lihat sih beberapa sudah sesuai ya, hanya mungkin yang lain mungkin tidak terlalu paham apa yang dimaksudkan di tugasnya. Jadi hanya menjelaskan gitu ya, hanya menjelaskan terkait dengan teori ini. Gitu. Nah,
nanti mungkin akan berbeda nanti mungkin ya dengan yang membuat sesuai dengan apa yang ditugaskan. Mungkin cara menerjemahkannya belum terlalu bisa ditangkap begitu ya. Ya tapi tadi ada beberapa yang sudah pas gitu ya menyampaikan dari contoh-contoh teorinya, teori kultivasi. Oke, nah ini sepertinya semester 1 padahal ya, tapi kalau cara membuat media itu sudah bisa gitu ya, saya lihat sudah mewakili dari pengambilan gambar, idenya gitu ya sudah bagus. Karena mungkin di mata kuliah lain sudah banyak memproduksi juga ya, produksi media ya. Padahal kalau produksi media biasanya di semester agak atas ya, 4, 5 gitu ya. Tapi karena kondisinya pandemi, jadi memang mengharuskan mahasiswa bisa membuat media ya, jadi baguslah gitu ya, sudah maju selangkah lebih baik sebetulnya dengan adanya pandemi ini ya. Itu walaupun kita tidak sering bertemu di kelas, belum pernah ya, tapi secara kemampuan sudah menunjukkan tagline-nya gitu ya, teknologi pendidikannya. Oke, saya senang sekali ya. Nah, untuk materi mata kuliah ini sebetulnya kita masih agak banyak yang belum dibahas karena memang materinya banyak, sedangkan pertemuannya kan kita sebetulnya 2 SKS ya, teori komunikasi ini. Nah, sekarang mungkin kita akan membahas tentang teori komunikasi massa. Nanti berkaitan juga dengan dilanjutkan juga dengan teori verbal dan non-verbal. Tapi mungkin sebagian bisa dibaca sendiri. Nanti juga kita akan membahas komunikasi lintas budaya ya. Nah, tapi waktunya mungkin karena kita sudah masuk ke pertemuan berapa sekarang? Minggu ini tuh 9 ya atau 10? 9, Ibu. 9, 10. Jadi minggu ya UTS ya. Oke. Ya, nanti mungkin untuk pertemuan berikutnya kita bagi kelompok ya yang presentasi. Jadi apa namanya supaya nanti ketika UTS sudah habis gitu materinya ya, pembagian materinya. Ini satu kelas tuh sudah dibuatkan berapa kelompok? 12 ada nggak? Karena kalau maksimal 4 orang ya satu kelompok supaya tidak terlalu banyak gitu. Totalnya misalnya 46 dibagi 10 ya 12 kelompok lah ya. 12 kelompok. Nanti mungkin ada kelompok yang pernah presentasi nggak ya di awal-awal? Saya lupa. Ada nggak? Yang sudah pernah presentasi? Belum pernah, Bu. Belum pernah, Ibu. Nah, berarti Iya. kelompok 2 berarti 6 pertemuan ya. 6 pertemuan 2 kelompok. Mudah-mudahan kita tidak banyak waktu yang saya atau Prof Denny nggak bisa masuk, tapi satu pertemuan itu 6 kelompok. 6 pertemuan untuk 2 kelompok, 12 kelompok. Jadi minggu depan silahkan mau misalnya diurut kelompok materi yang sisa yang harus kita bahas itu diurut dari kelompok 1, 2, minggu depan 1, 2. Atau dikocok, tapi mungkin memang nanti tidak berurutan materinya ya. Gitu. Misalnya minggu depan itu kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, itu dibahas oleh nonverbal dan verbal dan nonverbal itu sebetulnya nggak terlalu banyak bahannya, bisa oleh satu kelompok. Kemudian kelompok satunya lagi membahas tentang komunikasi lintas budaya gitu ya, karena mungkin ada lebih berkaitan komunikasi. Jadi kan komunikasi nonverbal itu di budaya yang berbeda itu juga beda, ada perbedaan. Jadi nanti supaya tahu sekaligus pemahamannya gitu ya materinya. Itu. Nah, untuk komunikasi komunikasi massa, sebetulnya kan kalau sekarang kita membahas sedikit tentang komunikasi massa, nanti saya share materinya ya. Jadi untuk komunikasi massa, sekarang kan sudah mengalami perkembangan. Komunikasi massa itu, kalau dulu itu teori yang sebelumnya, komunikasi massa adalah teori yang diantaranya adalah melingkupi dua media cetak dan media elektronik. Mungkin sudah tahu lah media cetak apa. Nah, kita juga perlu mengetahui karakteristik dari komunikasi massa sendiri ya.
Nah, pertama, yang namanya teori komunikasi massa itu mempunyai karakteristik ya. Satu adalah melembaga. Jadi komunikasi massa itu melembaga. Seperti ada stasiunnya ya, stasiun radio, TV. Nah, kalau internet sebetulnya itu karena tidak ada misalnya orang yang menguasai satu internet gitu ya. Misalnya kalau internet itu semua orang bisa menjadi produsen ya. Produsen kita masing-masing orang itu bisa menjadi produsen dan tidak melembaga produsen. Gitu. Nah, kemudian selain itu juga ada awak medianya gitu ya. Awak media yang memang kalau misalnya dalam majalah, koran gitu kan, ada redakturnya, orang yang menjadi gatekeeper dari informasi yang disediakan gitu. Tapi kalau di internet tidak ada. Tidak ada misalnya kecuali kesadaran dari orang-orang tersebut dalam menyebarkan informasi yang dia punya. Misalnya tadi yang YouTube itu kan kelompok saja yang membuat atau secara pribadi aja dia yang membuat, dia punya rasa misalnya ini tidak boleh saya share ya. Jadi gatekeepernya diri sendiri, bukan oleh lembaga gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi ada dua media ya, media itu ada media cetak dan elektronik. Media cetak terdiri dari apa saja? Majalah, koran, buletin ya, dan lain-lain. Dan itu biasanya ada redakturnya gitu ya. Ada ketika misalnya itu akan tayang, itu harus mengalami proses seleksi dulu, kemudian ada editornya, ada ini layak tayang atau tidak, pemilihan seleksi dan lain-lain gitu. Nah, kalau di elektronik juga sama, radio, TV ya, film sama seperti itu. Kalau film kan ada lembaga sensor ya. Kalau televisi dia ada redaktur juga kan, ada produser, editornya, kemudian si presenternya dan lain-lain itu melembaga sifatnya. Nah, untuk radio juga sama seperti itu. Tapi mungkin untuk televisi dan radio sekarang kan sudah mulai bisa diakses melalui internet ya. Kita tidak perlu nonton di TV-nya, tapi kita bisa misalnya sinetron apa tuh yang ada di TV itu, anak saya suka nonton itu, dia nontonnya bukan di TV tapi dia tahunya di YouTube gitu. Alhamdulillahnya dia karena masih anak-anak pilih sinetronnya yang anak-anak juga gitu ya. Tidak saya ajarkan tapi dia memilih sendiri. Pemilihan yang dia sukainya yang berbau anak-anak, untung yang tidak dewasa gitu ya. Padahal di internet banyak pilihannya. Begitu. Nah, terkait dengan media elektronik tadi ada dua ya. Nah, nanti saya share materinya. Untuk sekarang mungkin saya nggak akan terlalu lama tadi karena tadi membahas YouTube dulu ya, tugas YouTube dulu. Nah, itu kemudian karakteristik dari komunikasi massa itu sendiri ada tadi lembaga, kemudian ada awak medianya, kemudian jangkauannya luas, tidak terbatas. Sesuai dengan daya tangkap dari si kan kalau di TV itu ada UHF, banyak ya, banyak channel-channelnya. Nah, kalau sekarang kita mulai beranjak ke TV digital ya. Nanti mungkin kita tidak terbatas dengan TV jaringan itu tertentu yang harus ada BTS dan lain-lain gitu ya. Tapi tidak satelit juga ya. Jadi lebih seperti internet begitu. Istilahnya TV digital begitu. Kemudian selain itu juga si halayaknya heterogen. Kita tidak bisa menentukan si halayak itu kecuali dengan membuat sebuah program tayangan sesuai dengan segmen. Tapi si halayaknya mah nggak bisa kita pilih gitu ya. Anak, remaja, dewasa itu semua bisa nonton kan gitu. Kecuali kalau di rumahnya itu dibatasi gitu ya. Ada pemilihan atau dikunci di lock itu ya. Kalau yang IndiHome itu kan ada untuk anak-anak, hanya tayangan tertentu yang bisa ditonton. Nah, kalau televisi secara umum tidak bisa gitu. Jadi si penerima pesannya tidak bisa kita batasi segmennya. Baik anak, dewasa itu bisa nonton semuanya. Atau radio juga bisa didengarkan oleh semua segmen usia gitu ya. Ya itu untuk karakteristik ya
Seperti itu. Ada yang tanyakan? Nah, karena kenapa saya menjelaskan yang komunikasi massa, karena nanti Tekpen sendiri sering berinteraksi dengan ini yang namanya komunikasi massa, karena kan nanti ada produksi media ya, membuat media gitu kan. Nah, kita harus paham dulu media secara lembaganya kita harus tahu, secara produksinya harus tahu gitu ya, terkait dengan komunikasi massa. Walaupun sekarang kan kita lebih banyak menggunakan media sosial, diantaranya tadi YouTube kan, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Mungkin pemanfaatan YouTube yang dilakukan ini ya, yang dijadikan tugas oleh di mata kuliah ini juga sebetulnya sudah bagus ya pemanfaatannya oleh Tekpen. Kenapa? Karena kan murah juga ya. Saya mau nanya nih, kemarin ketika bikin video mahal nggak biayanya? Tadi secara ini kameranya pakai kamera HP atau kamera yang ini, yang beneran gitu? Kamera HP, tapi bagus gambarnya ya. Coba, ada yang pakai kamera pinjam punya Prodi nggak? Yang Tekpen gitu? Nggak ada, Bu. Nggak ada, pakai kamera HP ya? Ya, tapi iya Bu pakai kamera HP. Ini bagus. Kalau saya lihat maksudnya tidak secara kualitas walaupun agak gelap ya. Mungkin kalau pakai kamera yang studio ya, yang biasa digunakan di studio atau untuk film-film kan pasti warnanya lebih bagus, lebih terang gitu ya. Kalau ini mungkin lebih gelap, hanya tinggal bermain dengan cahaya. Karena mungkin kalau gambarnya ingin terang kan harus ada lampu ya, harus ditambah lampu dan lain-lain. Tapi secara pesan itu sudah nyampe ya, kalau menurut saya sudah bagus lah. Karena kalau nanti berikutnya akan membuat media pembelajaran itu kan harus sesuai dengan tujuan dari pembelajarannya, mau membuat apa, untuk siapa, kan harus kita pilih juga gitu. Misalnya pembelajaran untuk anak SD akan berbeda untuk anak SMA dan mahasiswa gitu ya. Dari segi pengambilan bahasa, gambar, kemudian dari idenya juga akan berbeda gitu ya. Yang nanti akan dibuat di si film tersebut gitu atau di tayangan tersebut. Gitu. Ada yang tanyakan sampai di sini? Media apa tadi teh? Media massa ya, media massa. Nah, nanti kan kita akan mempelajari tentang komunikasi verbal dan verbal. Bisa nggak nanti di dalam tayangan itu kita bisa menggunakan komunikasi verbal dan verbal? Bisa mungkin ya. Nanti juga bisa diaplikasikan gitu. Nah, Prof. Denny berharap mata kuliah ini sebetulnya nanti akan membuat sebuah produk ya, karena memang kita terkendala tidak bisa bertemu di kelas, jadi untuk UAS mungkin nanti bentuknya produk gitu ya. Nanti mungkin akan diinformasikan lagi seperti apa bentuknya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Boleh, Ihsan, silakan. Berarti untuk pertemuan besok kita masih tetap digabungkan atau tidak, Bu? Gimana? Untuk pertemuan besok, apakah tetap digabungkan seperti ini atau tidak, Bu? Oh iya, karena kan masing-masing kelas beda ya. Berarti dipisah kayaknya. Dipisah ya. Jadi kelas B tetap pagi ya, kelas A siang. Ya, mudah-mudahan bisa selesai ya menuju UAS-nya. Ya, kalaupun misalnya nanti berhalangan, kita bisa di WAG ya, walaupun terbatas ya. Jadi presentasinya WAG, biasanya seperti itu yang sudah dilakukan. Kalau Zoom kita berhalangan, jadi nanti presentasi begitu. Bentuknya kalau di WAG itu biasanya bentuk tulisan atau voice ya, voice ya. Jadi bisa kan kadang-kadang ada yang bunyi susah ngejelasinnya kalau di bentuk tulisan, ada yang harus ngomong gitu ya. Boleh nanti direkam suaranya, nanti kan di-share di grupnya. Gitu. Ada lagi yang menanyakan? Gimana nih kesan-pesannya udah setengah semester kita belum pertemuan di kelas? Belum ada info yang PIP ya ke kelas nih. Kadang kalau online itu lumayan minta ya, karena kita ya saya juga ini kondisinya lagi di rumah.
setelah selesai PPL mahasiswa ujian, kalau ke kampus kok banyak ini ya, banyak gangguan ya, suka ada kegiatan apa gitu. Kalau di rumah juga ya sama berisik ya, sama ada anak dan lain-lain. Ada yang tanyakan sampai di sini? Nanti saya share yang materi. Ini kebetulan Prof. Denny itu kan kehilangan laptop sama HP ya, jadi beliau juga untuk bahan-bahan mata kuliah itu banyak yang hilang. Saya sedang mencari bahan-bahan yang memang nanti mau di-share gitu ya. Salah satunya terkait dengan komunikasi massa yang sekarang saya sampaikan ya. Nanti saya share di grup untuk bahannya. Gitu. Ada yang tanyakan enggak? Kalau RPS sudah diterima? RPS sudah ya? Perkembangan teori komunikasi sudah belum? Sudah belum? Belum. Ya, nanti sekalian saya share ya. Karena banyak bahannya. Paradigma teori komunikasi? Sudah, Bu. Udah, Ibu. Di awal-awal ya, udah ya. Oke, ada yang tanyakan? Atau ada yang mau share lagi? Ibu, maaf mau tanya. Boleh, silakan. Untuk kelas B itu kan, jadi pekan depan itu presentasi. Presentasi pakai PowerPoint yang udah dikumpulin ke Ibu itu, Bu. Oh iya. PowerPoint yang bentar. Kelas apa ini? Kelas B. Kelas B sudah mengumpulkan PowerPoint ya? Iya, udah, Bu. Sebentar. Apa aja materinya kelas B? Lagi cek dulu. Bentar. Kalau kelas A yang belum berarti ya? Kelas A belum. Materi. Oh, yang itu mungkin yang sebetulnya itu bukan yang itu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya pilihin yang ada keterkaitan ya. Karena kemarin itu ada miskom ya kalau nggak salah dengan kelas B itu ya. Iya, Bu. Tapi tetap kita pakai nanti. Nah ini. Oh, ini kelompok PPT ya. Kelompok PPT teori komunikasi. Ya. Ini sudah banyak ya. Oke. Yang culture juga udah. Ini ada beberapa yang bisa kita Oke. Ada berapa ini tuh? 12 ya. Oke, udah dibuat ya, tapi memang kemarin kayaknya salah nangkep mungkin ya, bukan itu bukan untuk presentasi tapi tugas gitu ya. Tapi kemarin salah terima. Mungkin selama ini karena kan tidak bertemu ada repot juga. Oke, nanti itu tetap untuk kelas B. Nanti kita akan bahas. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Izin bertanya. Untuk kelas A itu kan Prof. Denny-nya kan terkendala ya, Bu. Nah, nanti untuk mulai presentasinya kapan ya, Bu? Ya nggak apa-apa, nanti dengan saya. Kalau Prof. Denny berhalangan, nanti saya yang masuk gitu ya. Ya, mulai kapan ya, Bu? Oke. Nanti mungkin kadang kita gabung aja supaya efektif ya. Jadi yang presentasi kelas A karena kelas B-nya dianggap sudah ada mengumpulkan tugas. Nanti mungkin kelas A yang berpartisipasi bertanya gitu ya. Ya, agak fleksibel aja lah soalnya ini kondisinya agak repot ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Kalau bukunya sudah menemukan atau seringnya pakai apa? Buku apa? Nah, bukunya ya. Saya pernah share nggak ya? Saya lupa lagi. Yang untuk buku,
Nah, ini bukunya. Yang buku Denny Darmawan. Ini bisa dijadiin ininya. Kalau nggak salah saya sempat menjelaskan. Nah, ini buku sumber. Tapi di internet juga sebetulnya udah banyak. Yang kemarin itu kan menerjemahkan dari bukunya Theories of Human Communication ya, yang Little John itu yang kelas B ya, yang kelas pagi. Iya, Bu. Ya, itu tetap nanti kita tetap oke. Oke. Yang kelas A mungkin tidak sempat ya oleh Prof. Denny, mungkin terlupakan. Gitu. Nah, ini bahan ajarnya bisa menggunakan yang ada di sini. Kalau tidak salah pernah saya jelasin. Nah, untuk RPP-nya, sebetulnya kan ini, kemarin itu sempat ketuker RPP-nya, tapi memang ada sudah yang sesuai gitu ya. Behavioral yang ini cultivation, kemudian tentang paradigma sudah, agenda setting kan sudah ya, agenda setting, kemudian apa lagi? Apa ya? Agenda setting dan banyak ya. Perkembangan ini komunikasi digital, kemudian struktur fungsional, teori budaya dan lain-lain. Jadi memang apa ya, teorinya banyak, jadi kita harus pilihkan sesuai dengan tekpennya gitu, supaya nanti bisa berguna ketika diaplikasikan dalam membuat video dan lain-lain yang terkait dengan media pembelajaran. Nah, kalau di sini ada yang mengambil pengembangan kurikulum? Ada? Belum? Berminat ke pengembangan, kan kalau tekpen itu ada 2 ya sekarang itu ya? Sudah tahu pilihannya apa saja? Pengembangan kurikulum dan Media pembelajaran. Kalau media pembelajaran ini pas masuk. Kalau pengembangan kurikulum memang beda ya. Jadi harus lebih menguasai kurikulumnya. Walaupun nanti secara medianya nanti dipelajari juga gitu, penerapannya. Itu mungkin ya untuk hari ini. Kalau tidak ada yang akan bertanya lagi, kita tutup ya. Sampai di sini, nanti saya share untuk ke kelompoknya ya. Pembuatan PPT mulai dikerjakan untuk minggu depan. Kemudian apa namanya? Absen jangan lupa dibuatkan untuk 2 kelas ya, masing-masing PJ-nya. Amelia dan siapa? Nazwan tadi ya. Ya, saya banyak kelas ya, jadi suka lupa PJ-nya siapa aja. Kelasnya double-double, yang perpus juga sama 2 kelas, terus mata kuliahnya ada 12, jadi saya suka, maaf kalau suka lupa-lupa. Ya, itu aja untuk hari ini ya, mudah-mudahan sehat semua. Minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam presentasi materinya ya. Begitu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.